لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله ثم كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Alumni IPB rahimani wa rahimakumullah. Setelah tiada hentinya kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah, menyebut namanya, berzikir, kemudian bersolawat sebanyak-banyaknya, terutama di hari Jumat ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beberapa waktu kita kumpul di sini meninggalkan segala aktivitas kita dalam rangka taqarrub kepada Allah dengan tujuan ingin meraih hamba terbaik, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita sama-sama luruskan niat kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah telah mencatat di Lauhul Mahfuz sana kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hari Rabu tanggal 14 Februari nanti kita akan mendapatkan, menyalurkan satu amanah, satu rizki nikmat dari Allah, yang kita akan berjuang untuk melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amanah sebagai warga negara, amanah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemilu tahun 2024. Betapa pentingnya memilih pemimpin sampai Allah mengatakan kullahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah berbicara banyak tentang kepemimpinan. Inilah urgensi bahwa kita wajib sepakat para ulama bahwa memilih pemimpin adalah sesuatu keharusan dalam agama kita. Oleh karena itu mari kita salurkan suara kita dengan sebaik-baiknya. Memilih pemimpin adalah penyempurna semua aspek ibadah kita kepada Allah. Dalam surah Ali Imran 142 Allah mengkritik kita semua bahwa tidak cukup kita berdiri dengan satu kaki dalam aspek ibadah kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian percaya diri akan masuk ke dalam surga sebelum Allah melihat kita semua, termasuk orang-orang jahadu, berjihad dan sabar dalam berjihad itu. Memilih pemimpin adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihadus siyasi, berjihad politik. Oleh karena kita wajib mendukung saudara-saudara kita yang punya himmah, niat yang baik, yang tulus untuk membangun negeri ini. Melandasi partainya dengan agama kita. Komitmen yang luhur mereka junjung tinggi. Kita perlu mendukung mereka. Karena ini adalah bagian dari jihad kita kepada Allah. Karena memilih pemimpin adalah keimanan, ketauhidan,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pincang kaki seseorang pada hari kiamat sebelum Allah melihat dia berjihad di jalan Allah. Salah satu bentuk jihadnya adalah dia menyalurkan suaranya, menyampaikan amanah. Dia tidak berkhianat kepada Allah dengan amanah yang disampaikannya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memilih pemimpin adalah rekam jejak kehidupan. Mari kita lihat ada satu ayat yang bisa kita tadabbur. Beberapa mufassir, dan mari kita tarik kesimpulan tentang surah Yasin ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang mati. Orang mati yang normal ada batu nisannya. Orang mati yang tenggelam, yang terkubur longsor, yang dibakar, yang hilang jasadnya entah kemana, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Hari itu manusia akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka kepada Allah untuk melihat amal-amal mereka. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Ketika manusia dibangkitkan, dihidupkan oleh Allah, Allah menulis dua hal penting. Yang pertama adalah ma qaddamu. Semua kitab tafsir menafsirkan ma aslafu, amal-amal baik dan buruk kita nanti pada hari kiamat. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa saja yang berat timbangan kebaikannya, maka dia dalam kehidupan yang puas dan membahagiakan. Dan siapa saja yang ringan timbangan keburukannya, catatan amal kebaikannya lebih ringan, maka fa ummuhu. Ini Al-Quran begitu indah mengibaratkan tempat kembali itu ummun, ibu. Fa ummuhu hawiyah, maka ibunya adalah neraka hawiyah. Tempat kembali dia neraka hawiyah. Jamaah rahimakumullah, Syekh Hasan Al-Basri, salah satu ulama tabi'in dan garis tasawuf, menafsirkan ayat ini adalah, ini gambaran orang-orang beriman pada hari kiamat. Dia membawa imannya kepada Allah, tapi yang timbangan keburukan kebaikannya lebih banyak, dia dalam kehidupan yang membahagiakan. Tapi ada orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan dari keburukannya, maka dia akan terlebih dahulu di neraka hawiyah. Dibersihkan dia di dalam neraka sampai dosanya habis, dan dia akan dikembalikan ke dalam surga. Tapi dia berharap keluar dari neraka, dibersihkan lagi, berharap lagi dia tidak bisa keluar dari neraka. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Al-Baqarah 167. Ada orang-orang yang tidak keluar dari neraka. Apa kesalahan mereka? Kesalahan mereka ada catatan yang kedua, ma qaddamu wa atharuhum, dan athar, apa yang mereka tinggalkan di dunia. Apa itu wa atharuhum? Kalau dalam tafsir-tafsir bil ma'thur seperti At-Tabari, Ibnu Abbas, ini lebih cenderung pada asbabun nuzul. Dulu orang-orang Arab Badui kalau masuk ke Masjid Madinah itu kakinya kotor-kotor sehingga meninggalkan bekas. Tapi kok tak penafsir mufasir kontemporer, contohnya tafsir Ibn Hayyan yang mengutip Syekh Jamahsari,
mengatakan wa atharuhum, Allah mencatat amal-amal baik dan buruk mereka. Kemudian Allah juga mencatat rekam jejak mereka. Ilmun 'allamuhu, ilmu yang diajarkan kepada jamaahnya Allah catat sebagai athar. Wa kutubun sannafuhu, kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama, ratusan jutaan kitab, itu ada atharuhum. Wa masajid dan masjid-masjid banuhu, dan masjid-masjid yang dibangun. Wa ghairi dzalik, dan ada pemahaman yang bisa kita tarik adalah rekam jejak siapa pemimpin yang kita pilih. In khairan fa khairan, in syarran fa syarran. Berhati-hatilah wa ikhwah, ketika kita memberikan suara kita kepada pemimpin tertentu dengan sembrono, dengan sembarangan, tanpa meminta fatwa, nasihat para ulama-ulama kita, hanya bermodalkan money politik, dijual dengan hina suara kita dengan murah, penghinaan. Bersiaplah. In khairan, jika pemimpin yang kita pilih itu baik, fa khairan, maka kita akan selalu mendapatkan aliran kebaikan dari pemimpin yang kita pilih. Berapa tahun? Satu periode 5 tahun, menambah lagi 10 tahun, bahkan bernafsu ingin menambah lagi bertahun-tahun. Inilah rekam jejak kita pada hari kiamat. Wa ma hum bi kharijina minan nar, yang tadi di dalam neraka tidak bisa keluar dari neraka. Kenapa? Karena dia akan bersama pemimpin yang dia puja-puja, kebohongannya dia benarkan, keculasannya dia ikuti, dia bela dengan penuh kebodohan. Dia akan bersama-sama dalam neraka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dia tidak punya potensi untuk keluar dari neraka. Nauzubillahi min dzalik. Boleh jadi kita tidur ingin dibebaskan dari siksa kubur, kita membaca surat Al-Mulk. Sebelum tidur kita berwudu, kita merebahkan tubuh kita dengan munajat kepada Allah, membaca surat Al-Ikhlas, Falak bin Nas, ayat kursi, bersalawat, bertobat kepada Allah, berzikir. Namun dalam tidur kita selalu mendapat aliran dosa dan kezaliman karena pemimpin yang kita pilih. Nauzubillahi min dzalik. In khairon, namun jika kita telah mendapatkan bimbingan dari para ulama, kita memilih pemimpin yang terbaik dari yang baik-baik, kita memilih pemimpin yang keburukannya lebih sedikit dari pemimpin-pemimpin yang buruk, kita memilih pemimpin yang kezalimannya lebih sedikit dari pemimpin-pemimpin atau calon-calon pemimpin yang boleh jadi dinilai zalim. Ketika dia menjadi pemimpin, dia berusaha melakukan program-programnya dengan kepintarannya, kecerdasannya, keamanahannya, dengan tablignya, dengan gagasan-gagasannya. Karena dia punya rekam jejak yang baik. Masya Allah. Di setiap kebijakan kebaikannya kita mendapatkan aliran pahala. Boleh jadi kita tidak punya amal terbaik dalam kehidupan kita. Boleh jadi Quran kita biasa saja, boleh jadi sholat kita biasa saja, boleh jadi amal-amal kita biasa saja, tapi kita mendapatkan aliran pahala, kebaikan, keadilan yang lahir dari pemimpin yang kita pilih. Masya Allah. Sampai Nabi mengatakan 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Tidak ada naungan pada hari itu kecuali dari Allah. Salah satunya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Pada hari kiamat akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita juga mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikannya pada hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi
Kita temukan dalam kitab Nashihul Ibad yang diriwayatkan oleh para muhaddisin. Nabi kita bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Fayabtali Allah bi thalathi baliyat. Ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Wa yusallituhumullahu sultanan zalima. Wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman." Jamaah rahimakumullah. Ini sebagai penutup dan renungan kita. Nabi mengatakan, nanti akan datang zaman menyelimuti umatku. Sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman kepada umatku, yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Umatku sudah tidak peduli dengan fatwa-fatwa para ulama. Umatku sudah meninggalkan ulama. Umatku jauh dari bimbingan-bimbingan ulama. Ibadahnya semaunya saja. Ibadahnya seenaknya saja. Menafsirkan ibadah semau kepalanya saja. Bahkan ulama diintimidasi, ulama dihina, ulama dicaci. Fayabtali Allah bisalasi baliyat. Jika umatku sudah meninggalkan ulama dalam aspek kehidupan mereka, dan boleh jadi meninggalkan pesan dan kesan ulama dalam memilih pemimpin, Allah akan menurunkan 3 bencana bagi umatku. Ulaha, yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari segala usaha mereka. Allahu Akbar. Ada apa dengan negeri kita? Negeri yang terkenal dengan Jamrud Khatulistiwa. Negeri yang kaya sumber daya alam. Negeri yang kaya sumber daya manusia. Indonesia negeri yang tidak pantas dan layak menjadi negara miskin. 78 tahun negeri ini merdeka, kenapa belum ada keberkahan? Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Jika umatku sudah meninggalkan ulama, bersiaplah, Allah akan cabut keberkahan dari segala usaha negerinya. Yang kedua, wa yusallituhumullah sultanan zalima. Jika umatku meninggalkan nasihat-nasihat ulama dan ahli fikih, Allah akan mengutus kepada umatku para pemimpin yang zalim. Jika kita menilai pemimpin kita ada kezaliman, mari kita sama-sama introspeksi diri. Karena boleh jadi jiwa-jiwa ini, gerak langkah ini terlalu jauh dari nasihat-nasihat para ulama. Mari kita jadikan landasan ketika tanggal 14 kita memilih pemimpin untuk berujuk kepada nasihat para ulama-ulama kita. Baik ulama yang mujtahidin atau ulama yang jumhur. Jumhur ulama itu bisa kita temukan dalam teks-teks tasawuf, akhlak, dan ijma ulama kita temukan dalam teks-teks fikih dan usul fikih. Yang terakhir fitnahnya adalah jika umatku sudah lari dan meninggalkan ulama dari aspek kehidupan mereka, bahkan kehidupan yang penting, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Umatku akan meninggalkan dunia ini dengan tidak membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, sidang Jumat yang dirahmati Allah, Allah berikan bimbingan kepada kita semua untuk istiqomah di jalan, menitip jalan yang para ulama kita. Allah berikan kekuatan kita untuk memiliki independensi dalam memilih pemimpin. Kita memilih pemimpin masuk ke TPS dengan penuh keteguhan. Tidak ada yang mengintervensi pikiran kita. Intervensi mana politik, intervensi sembako, uang, tidak ada. Ini yang terpenting. Karena ini adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah utus ke negeri Indonesia pemimpin yang amanah, yang siddiq, yang tabligh, yang fadhanah, dan memiliki rekam jejak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin al-Fatih lima ughliq, wal khatim lima sabaq, wa nasiril haqqi bil haqq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa ya yabtaqallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikal kafaratal musyrikin wal yahud. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin wa fi Gaza ya Allah. Allahumma ansurhum fa innaka khairan nasirin. Allahumma hafidhhum fa innaka khairul hafidhin. Allahumma arzuqhum fa innaka khairul raziqin. Ya arhamar rahimin irhamna warhamhum bi rahmatik wa jalalika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ihfaz wa amin baladana hadza Indonesia ya Allah min fitnatil kafirin, min fitnatil zalimin, min fitnatil munafiqin, min fitnatil fasiqin. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arzuqna wa walidina wa jamaatina ya Allah jami'an husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha ni'ma yazidkum was'alu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.